waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak skrip-skrip apa yang saya pakai untuk mendukung website yang saya buat menggunakan ASP.NET. Di mana yang pertama saya akan membuka SQL Server Manajemen. Ini dia Pak. Saya pakai yang 2018. Oke, baik Pak. Setelah saya membuka SQL Server, di mana di sini saya akan mengkoneksikan. Ini server name ini merupakan komputer yang saya gunakan. Ini di atas namakannya ini berdasarkan nama laptop saya, Pak. Ini saya pilih connect untuk mengkoneksikan. Ya, seperti ini. Ini artinya sudah terkoneksi, di mana saya akan klik di bagian tanda tambah pada folder database. Ya, ini merupakan basis datanya, akademik, di mana dalam basis datanya ini ada tabel, di mana dalam tabel ini ada tabel siswa, yang dimana saya buat tabel siswa ini berisi dia punya kategori semua. Berdasarkan kolom, sini saya akan menunjukkan kepada Pak, di mana saya membuat kolomnya itu ada NISN, nomor induk siswa nasional, di mana di sini saya menggunakan primary key. Setelah itu ada nama, alamat, jenis kelamin, serta jurusan. Hanya ini saja Pak, saya buat. Saya Microsoft Visual Studio 2010. Oke Pak, setelah masuk di sini, ini merupakan proyek yang saya buat. Saya beri namanya itu Web SMK 6 Bernado 1. Di mana Web SMK ini saya memilih studi kasusnya itu membuat di SMK 6, Pak. Oke, di sini sudah masuk pada skripnya, di mana di sini ada beranda. Oh, ini masih proses. Ya, di sini ada beranda, ada aktivitas magang, ada profil siswa, ada galeri. Di sini saya akan jelas satu-satu, Pak. Beranda ini berisi tampilan website beserta uh, memunculkan tabel nama siswa yang sudah didaftar oleh profil siswa, di mana beranda juga saya menampilkan peta. Di sini saya coba jalankan. Di sini merupakan tampilannya, di mana yang di atas ini merupakan navbar. Di sini saya menggunakan satu navbar lagi, script navbar untuk menambahkan sebuah gambar atau logo dari sekolah. Ya, di sini juga saya menggunakan alert, dan juga di dalam alert ini saya menggunakan script Marku untuk menjalankan dia punya teks. Ini merupakan tampilan dari beranda, yang dimana beranda yang setelah saya jelaskan tadi, saya menggunakan script, yaitu script ini Pak. Dimana title ini yang telah saya mengikuti tutorialnya, ini menggantikan dia punya nama website, dia punya nama domain di atas ini Pak. Terus beranda, profil siswa, galeri, dan aktivitas ini merupakan bagian dari navbar. Di sini juga saya menambahkan satu, yaitu logo, yang dimana saya menggunakan script nav juga di dalam. Seperti ini Pak. Ini dia Pak. Ini untuk script gambarnya. Dimana kalau misalkan logo sekolah yang saya taruhkan tadi, jikalau diklik, maka dia akan kembali ke beranda. Karena di sini scriptnya saya tempatkan yaitu di beranda ketika diklik. Setelah itu di sini ada apa? Dia punya background dari navbarnya Pak. Script yang saya gantikan yaitu di sini Pak. Saya menambahkan
beberapa gambar lagi. Ini Pak. Setelah itu saya menambahkan carousel untuk gambar seperti banner ini Pak. Ini saya menggunakan carousel, cuman saya menggunakan satu gambar saja Pak, karena menurut saya satu gambar itu lebih enak dipandang karena dia tidak bersifatnya itu berjalan-jalan. Kalau berjalan itu saya buatnya di script teksnya ini Pak. Ini merupakan script Marku di mana saya membuat script itu berjalan dari kiri ke kanan. Terus dia dilapisi dengan script alert Pak untuk memperindah atau mempercantik. Terus ini merupakan script dari teksnya Pak. Ini dia Pak. Font family. Terus ini Pak di dalam alert saya menambahkan script Marco. Dan juga ini adalah jenis tulisannya. Setelah itu saya menambahkan tabel untuk menampilkan nama siswa yang terdaftar pada sekolah ini. Di bawahnya tabel ada tambahkan data. Ketika tambahkan data ini diklik, maka akan muncul, akan masuk ke dalam profil siswa. Di sini saya akan membahas di beranda dahulu, Pak. Di beranda ini saya menambahkan peta, di mana peta ini saya masukkan skrip peta agar pengguna bisa melihat lokasi SMK 6. Ini dia, Pak, lokasinya. Ini juga bisa berbentuk dari ini peta satelit, bisa juga peta biasa. Dan skrip petanya itu saya letakkan di bagian bawah sini, Pak. Ini Pak, iframe. Iframe ini saya ambil dari ini Google Pak. Saya tempelkan pada script ini, saya masukkan di bawah dari uh, kontainer supaya dia tidak melebihi dari batasan ini, kiri kanan ini Pak. Setelah itu saya akan bahas pada profil siswa, di mana profil siswa juga saya membuat hal yang sama Pak. Di sini ada ini teks berjalan yang dimana menggunakan script Marku, di mana di sini atau form profil siswa digunakan ketika para siswa ingin mendaftarkan namanya atau admin ingin menginput nama siswa yang aktif di SMK Negeri 6. Saya memberikan contoh di sini pakai NIS. NIS-nya itu 1 2 3 4 5 7 8. Nama lengkap saya ubah eh, Tata. Alamatnya ini Oepura. Zin jenis kelaminnya ini perempuan, jurusannya itu saya ganti ke teknik komputer jaringan. Di mana ketika saya mengklik tombol simpan, maka akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin menyimpan data ini? Lalu saya pilih OK, maka dia akan otomatis pergi ke beranda. Setelah dia pergi ke beranda, dia akan muncul pada tabel ini. Ketika saya ingin mengeditnya, saya hanya tinggal menggunakan NIS. NIS-nya itu cukup saya tempel di sini, terus saya pilih script ambil data. Maka dia di sini akan menanyakan apakah Anda yakin ingin mengambilkan data ini. Ketika saya pilih ambil, maka dia akan muncul nama serta alamatnya di sini. Kita juga bisa ubah data. Ubah datanya itu NIS-nya ini tidak bisa diubah. Namanya bisa diubah, NIS ini tidak bisa. Karena ketika NIS ini menggunakan NIS yang sama, maka dia akan error, Pak. Karena ini merupakan primary key. Jadi kalau misalkan ada yang sama pada niche-nya, maka sistem atau script akan otomatis menolaknya. Seperti itu, Pak. Hapus juga bisa. Di sini juga saya bisa langsung menggunakan tombol hapus. Otomatis dia akan terhapus. Seperti ini, Pak. Dia tidak ada.
Di sini juga saya menggunakan script untuk memasukkan gambar logonya agar di sini tidak terlihat kosong. Di sini saya akan bahas scriptnya, Pak. Eh, ini beranda sudah profil siswa. Nah, pada profil siswa ini, Pak, saya akan jelaskan dari sisi desain, di mana saya menambahkan gambarnya itu di sini, Pak. Ya, sesuai dengan apa yang Pak lihat. Ya, ini saya memasukkan gambar icon dari sekolah SMK 6, di mana ini adalah merupakan script dari tombol simpan. Ketika double klik, maka dia akan masuk ke dalam script dari tombol itu, Pak. Yang sudah seperti tutorial Pak yang Pak buat, saya sudah mengikuti semuanya. Di sini saya insert into tabel siswa, berisikan teks nama, teks box 2, teks alamat. Ini merupakan ini Pak, teks box yang saya gunakan untuk uh, pada setiap uh, script yang sudah saya buat. Saya ambilnya itu dari sini, sesuai dengan tutorial yang Bapak ajarkan, di mana nih khusus nih adalah text box ini. Nama lengkap siswa ini, penamanya ini text box 2. Saya tidak beri nama lengkap, tapi saya pakai text box 2. Ini teks alamat, ini saya pakai checkbox list. Di sini sama, drop down. Untuk script hapus, ambil data, yang pastinya berbeda-beda, Pak. Ya, ini merupakan script yang dipakai ketika saya ingin hapus data, maka di sini akan muncul apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Ini saya buatnya dari sini, Pak. One client click. Ini merupakan scriptnya. Ini juga saya hampir semua button di sini saya menggunakan script ini, kecuali uh, reset, Pak. Di sini saya ambil semua. Saya menggunakan semua scriptnya. Jadi uh, website yang saya buat, saya terinspirasi untuk menggunakan uh, script yang Bapak ajarkan ini untuk membuat website yang akan saya pakai untuk skripsi saya. Di sini juga ada ini galeri, di mana galeri saya menggunakan baru beberapa foto, nanti akan saya tambahkan. Karena website ini akan saya kembangkan untuk menjadi skripsi, Pak. Jadi mungkin ini saja yang akan saya ini jelaskan ke Bapak dari website yang sudah saya buat untuk perbaikan nilai website saya, Pak. Itu saja, Pak, mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih.